Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fisikaku, berjumpa lagi dengan saya Edi Supriyanto. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang pemahaman kita tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Kita lihat nanti perbedaan mendasar yang terjadi pada kedua jenis rangkaian itu seperti apa. Sebagai bahan untuk memahami konsep dasar rangkaian listrik seri dan paralel, di sini sudah saya siapkan untuk virtual library, biasa menggunakan PET simulation, yaitu Basic Education Technology, yang menggunakan virtual library. Untuk yang pertama ini, pada gambar yang pertama, sebagai bahan praktek secara virtual, kita siapkan yaitu sumber tegangan. Ini sebagai baterai, untuk tegangan DC-nya ada dua baterai yang disusun secara seri. Kemudian di antara dua baterai kita pasang ampere meter, dan juga di luar kita pasang ampere meter. Dan di sini juga disiapkan dua switch atau dua saklar, titiknya antara dua baterai dengan antara baterai dan lampu. Terus kemudian ada salah satu bola lampu di sana, kemudian dihubungkan dengan suatu pengantar. Nah, untuk rangkaian paralel kita siapkan bahannya sama, yaitu dua buah baterai sebagai sumber tegangan. Di sini ada dua buah saklar yang dipasang pada setiap percabangan. Terus kemudian pada setiap percabangan juga kita pasang ampere meter. Kemudian di luar percabangan, di sana yang dekat bola lampu, kita siapkan 1 ampere meter. Ampere meter ini nanti digunakan untuk mengetahui besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar atau pada rangkaian. Dan di sini juga disiapkan bola lampu. Oke, teman-teman fisika, sebelumnya perlu kita perhatikan pada dua rangkaian ini. Kalau pada rangkaian seri ini ada dua saklar, kalau salah satu saklar kita hubungkan, bagaimana kondisi aliran listriknya, terjadi aliran listrik atau tidak. Terus kemudian nanti kalau pada rangkaian paralel, kalau salah satu saklar kita hubungkan, terjadi aliran listrik atau tidak. Kita coba untuk yang pertama. Ketika salah satu saklar atau switch pada rangkaian seri ini kita hubungkan, ternyata tidak ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Mengapa? Karena salah satu saklar yang lain masih terputus, sehingga rangkaiannya menjadi rangkaian terbuka, bukan rangkaian tertutup. Di pemahaman awal sudah kita pahami bahwa syarat terjadinya aliran listrik adalah pada rangkaiannya tertutup, tidak ada ujung pangkalnya. Ini kalau salah satu switch yang ini juga kita on-kan, kita hubungkan, maka akan terjadi aliran muatan listrik pada rangkaian, atau dikenal sebagai terjadi arus listrik. Nah, ini perhatikan pada rangkaian seri ini, besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada setiap titik. Ini ternyata di sini antara dua baterai, besarnya kuat arus listrik yang mengalir 1,8 ampere. Ternyata yang di sini juga 1,8 ampere. Ini menunjukkan bahwa besarnya kuat arus listrik yang mengalir di setiap titik pada rangkaian seri besarnya sama atau konstan. Lalu bagaimana dengan tegangan listriknya? Nah, kita ukur tegangan listriknya untuk di sini. Tegangan yang pertama, setiap ujung-ujung sumber tegangan, besarnya 9 volt untuk sumber tegangan yang pertama. Yang kedua, coba kita ukur juga berapa besarnya. Nah, yang ini 9 volt. Lalu bagaimana besar tegangan totalnya? Ini dua ini ternyata 18 volt. Nah, di sini dipahami bahwa pada rangkaian seri, besar tegangan total merupakan jumlah dari sumber tegangan pada masing-masing yang terpasang pada rangkaian seri.
Nah, sekarang kita perhatikan pada rangkaian paralel. Kita cobakan kasusnya sama dengan pada rangkaian seri. Apa yang terjadi jika salah satu saklar pada rangkaian paralel ini kita hubungkan? Terjadi aliran muatan listrik pada rangkaian atau tidak? Nah, coba kita on-kan yang ini. Oh, ternyata terjadi aliran muatan listrik pada rangkaian. Mengapa? Karena di sini muatan listriknya bisa mengalir melalui cabang yang ini. Nah, kalau melalui cabang ini juga terhubung keseluruhan atau terjadi rangkaian tertutup. Nah, kalau ini saya buka lagi, kemudian kita hidupkan saklar yang satunya, oh ternyata juga sama, bisa. Nah, karena ini juga terjadi rangkaian tertutup. Bagaimana kalau dua-duanya? Nah, sekarang perhatikan pada saat ini kuat arus yang melalui rangkaian yang ini 0,9 ampere. Di sana totalnya juga 0,9 ampere. Nah, sekarang kalau kedua saklarnya atau dua switch-nya kita hubungkan, ternyata besarnya kuat arus listrik pada setiap percabangan akan berbeda dengan kuat arus listrik total. Di sini 0,45 ampere, di sini 0,45, yang keluar dari percabangan 0,9. Di sini dipahami bahwa besarnya kuat arus listrik total sama dengan jumlah dari besarnya kuat arus listrik yang masuk pada percabangan. Ini sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff. Jumlah kuat arus listrik yang masuk titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang. Nah, sekarang perhatikan pada rangkaian paralel tadi hanya salah satu baterai yang nyala. Arus pada arus total yang mengalir pada rangkaian 0,9 ampere. Tapi ketika kedua-duanya juga di-on-kan, ternyata kuat arus totalnya juga tetap 0,9 ampere. Ini menunjukkan seperti prinsip pada rangkaian paralel yang sudah kita pahami sebelumnya, besarnya tegangan total pada setiap ujung percabangan besarnya sama. Ini 9 volt. Untuk yang baterai yang satunya besarnya juga 9 volt. Nah, besarnya total juga 9 volt. Sehingga ada perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau pada rangkaian seri yang sama yang mengalir pada seluruh rangkaian adalah kuat arus listriknya, sedangkan jumlah tegangan total merupakan jumlah dari masing-masing tegangan yang terhubung pada rangkaian seri. Sedangkan pada rangkaian paralel yang sama adalah besarnya tegangan setiap ujung-ujung percabangan besarnya sama. Sedangkan kuat arus listrik yang masuk titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang. Itu prinsip dasar pada rangkaian seri dan paralel. Nah, perbedaannya yang kedua adalah pada rangkaian seri jika salah satu saklarnya terputus, maka keseluruhan rangkaian akan terputus aliran listriknya. Tapi pada rangkaian paralel, jika salah satu ujung percabangan terputus, maka arus masih tetap mengalir melalui ujung percabangan yang lain. Itu teman-teman yang kita pahami pada pembahasan prinsip rangkaian seri dan paralel pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita terus dapat memahami rangkaian yang lebih kompleks bermodalkan dari pemahaman konsep dasar ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.